Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung bulan Mei. Hari ini Senin tanggal 29 Mei 2023, tiba waktunya saya untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Indikator saham lokal Gaptek adalah suatu indikator atau tools atau GPS yang bisa membantu Bapak Ibu dengan mudah menemukan peluang di saham lokal. Karena indikator saham lokal Gaptek bisa menunjukkan emiten-emiten saham yang muncul kode up, yang berada di area persimpangan atau harga murah, yang confirm uptrend, yang confirm downtrend, serta Bapak Ibu bisa mengetahui target terdekat suatu saham itu berada di harga berapa. Kenapa bisa seperti itu? Karena indikator saham lokal Gaptek dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di antaranya ada fasilitas panah naik dan panah turun sebagai petunjuk entry point dan exit point. Kemudian ada area persimpangan atau area harga murah, lalu ada support resisten, dan indikator saham lokal Gaptek juga dilengkapi dengan screener saham sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah dan lebih cepat menemukan saham-saham yang berpotensi naik dan bisa menghindari saham-saham yang berpotensi turun dalam waktu 1 menit. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat memiliki indikator saham lokal Gaptek, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Silakan join di free telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham, dan dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana, saksikan setelah yang satu ini. Saya doakan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat, dan tentunya profit konsisten. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa video ini dibuat di awal pembukaan market sesi 2, sehingga mohon dimaklumi jika harga yang saya sebutkan di dalam video berbeda dengan harga closing hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai review hari ini, dimulai dari IHSG. IHSG di sini dengan nama Composite, hari ini di awal pembukaan sesi kedua, IHSG melemah 0,5% di level 6.650,85. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, sebelumnya IHSG berada di area persimpangan atau area harga murah Bapak Ibu. Namun dapat kita lihat pada tanggal 26 Mei yang lalu, IHSG closing di bawah area persimpangan yang artinya IHSG sudah confirm downtrend. Nah, pagi tadi IHSG sempat sudah break support bawah di bawah level 6.650. Jika hari ini IHSG closing di bawah area support di bawah level 6.650, maka IHSG berpotensi untuk makin turun Bapak Ibu, menuju ke area support di bawahnya di 6.560 hingga 6.540. Jika kita lihat dari grafik mingguan, 3 minggu yang lalu di sini sudah muncul panah turun Bapak Ibu, di mana panah turun adalah salah satu kode market berpotensi untuk semakin turun. Dan dari grafik mingguan, IHSG juga masih downtrend ya. Sebelumnya sempat menguat dan masuk ke area persimpangan atau area harga murah, namun IHSG gagal closing di atas area persimpangan dan kembali melemah hingga minggu ini. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG sudah confirm downtrend. Next kita ke UNVR. UNVR atau Unilever Indonesia Tbk hari ini di awal pembukaan sesi kedua, UNVR menguat 3,2% di harga Rp4.520 per lembarnya. Sebelumnya Bapak Ibu, pada tanggal 27 April 2023 yang lalu, di candle yang saya tunjuk ini, dapat kita lihat muncul panah naik, di mana panah naik adalah salah satu indikator entry point. Dan terbukti UNVR semakin naik, lalu closing di atas area persimpangan, yang artinya UNVR confirm uptrend pada tanggal 28 April 2023. Setelah confirm uptrend,
Dapat kita lihat UNVR masih mengalami konsolidasi atau sideways. Nah, apa itu konsolidasi? Konsolidasi adalah gerak ke samping seperti ini Bapak Ibu, yang ditandai dengan candle-candle yang tidak terlalu tinggi, namun masih dalam tren naik. Berdasarkan pengalaman selama ini, apabila suatu emiten yang masih tetap uptrend kemudian mengalami konsolidasi, maka tinggal menunggu waktunya untuk gas ke atas Bapak Ibu. Untuk kapan tepatnya, tidak ada yang tahu karena tidak ada yang bisa menebak market. Yang penting dengan adanya petunjuk arah atau GPS, maka kita tidak akan ketinggalan momen karena kita tahu UNVR ini masih berpotensi akan naik ke depannya. Dan dengan adanya petunjuk arah, kita juga tahu batas cut loss-nya sehingga kerugian kita terukur. Berdasarkan grafik harian, Bapak Ibu masih bisa cicil beli sebagian pada UNVR di harga saat ini di 4.500 atau boleh juga pesan beli di area persimpangan atau harga murah di 4.350 hingga 4.270. Jika UNVR closing di bawah harga 4.270, maka kami sarankan Bapak Ibu untuk cut loss supaya kerugian terukur sebab UNVR berpeluang semakin turun menuju ke area support bawah di 4.050. Selama UNVR mampu bertahan di atas harga 4.270, maka UNVR masih uptrend dan berpotensi semakin naik menuju target terdekat berikutnya di 5.050. Jika kita lihat, direction area persimpangan mulai nampak menukik ke atas. Pada bagian bawah indikator juga masih berwarna hijau, lalu untuk garis-garis indikator yang lain juga nampak menukik naik Bapak Ibu sehingga memberikan kode atau sinyal yang baik untuk UNVR ke depannya. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, UNVR ini bandarnya asing, volume bid dan offernya juga besar. Berdasarkan rilis laporan keuangan, laba bersih kuartal 1 tahun 2023 pada UNVR memang menurun dibandingkan kuartal 1 tahun 2022. Asing juga masih belum banyak akumulasi pada UNVR, namun 1 minggu terakhir lokal sudah mulai akumulasi pada UNVR dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 4.418. Nah, kurang lebih berada di area sini Bapak Ibu. Demikianlah tren UNVR hari ini. UNVR masih uptrend. Next kita ke TBIG. TBIG atau Tower Bersama Infrastruktur TBK, hari ini di awal pembukaan sesi kedua, TBIG menguat 0,5% di harga Rp2.130 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek pada grafik harian, TBIG hari ini confirm uptrend Bapak Ibu. Pada tanggal 25 Mei 2023, dapat kita lihat TBIG muncul kode up di saat trennya masih turun. Nah, kode up di sini ditandai dengan adanya candle bullish, munculnya panah naik, dan pada bagian bawah indikator berwarna hijau. Nah, saat muncul kode up, maka kita sudah bisa curi start Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir untuk curi start di awal, yang penting kita ada cut loss sehingga kerugian terukur. Nah, apabila market sesuai dengan yang kita harapkan, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan harga yang termurah atau harga di ujung bawah. Terbukti setelah munculnya kode up, TBIG terus menguat hingga hari ini. Adapun area persimpangan atau harga murah untuk TBIG yaitu di 2.100 sampai dengan 2.050. Silakan cut loss jika TBIG melemah dan closing di bawah harga 2.050. Selama TBIG masih mampu bertahan di atas harga 2.050, artinya TBIG masih uptrend Bapak Ibu. Jika hari ini TBIG mampu closing di atas resisten di atas harga 2.140, maka TBIG berpotensi untuk makin naik menuju target berikutnya di 2.240. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, TBIG ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. 3 hari terakhir, asing berturut-turut akumulasi pada TBIG. Sedangkan 1 minggu terakhir, lokal juga sudah mulai akumulasi pada TBIG dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 2004. Nah, kurang lebih 2004 berada di bawah sini Bapak Ibu. Demikianlah tren TBIG hari ini. TBIG sudah confirm uptrend. Begitu enaknya jika Bapak Ibu memiliki GPS atau petunjuk arah atau indikator sehingga Bapak Ibu tidak salah jalan. Next kita ke Akra.
Akra atau AKR Corporido Tbk hari ini di awal pembukaan sesi kedua, Akra menguat 1,5% di harga Rp1.385 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Akra masih dalam tren turun atau downtrend. Namun di sini sudah mulai adanya tanda-tanda kode up Bapak Ibu. Dari munculnya candle bullish yang sudah mampu bertahan di atas area resisten sebelumnya di atas harga 1315. Dan dapat kita lihat Akra juga sudah closing dan masih bertahan hingga saat ini di atas area garis biru ini di atas harga 1350. Selama Akra masih mampu bertahan di atas harga 1350, maka Akra berpotensi untuk makin menguat menuju target terdekat berikutnya di 1470. Dan jika 1470 ini mampu ditembus oleh Akra dan Akra mampu closing di atas area persimpangan di atas harga 1495, maka Akra confirm uptrend dan berpeluang semakin naik lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu masih bisa curi start di harga saat ini di 1380. Jangan lupa cut loss jika Akra melemah dan closing di bawah harga 1350. Karena jika Akra closing di bawah 1350, Akra berpotensi turun lebih dalam. Jika kita intip grafik mingguan, pada grafik mingguan, Akra minggu ini berada di area harga murah Bapak Ibu. Direction atau arah dari area persimpangan atau area harga murah juga nampak masih menukik ke atas sehingga memberikan kita kode Akra masih bagus untuk kedepannya. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Akra ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Berdasarkan laporan keuangan, laba bersih kuartal 1 2023 naik dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2022. Asing 2 minggu terakhir sudah mulai akumulasi pada Akra meskipun 2 hari terakhir mulai distribusi namun dengan jumlah yang tidak begitu banyak. Sedangkan untuk lokal 1 minggu terakhir sudah mulai akumulasi pada Akra dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 1364. Kurang lebih berada di area persimpangan atau area harga murah di sini Bapak Ibu. Demikianlah tren Akra hari ini. Akra sudah clear, next kita ke JSMR. JSMR atau Jasa Marga Persero Tbk hari ini di awal pembukaan sesi kedua, Jasa Marga melemah 1,7% di harga Rp3.430 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Jasa Marga trennya masih uptrend. Dapat kita lihat direction atau arah dari area persimpangan nampak masih menukik naik. Pada bagian bawah indikator juga masih berwarna hijau sehingga memberikan sinyal yang baik untuk Jasa Marga ke depannya. Jika kita lihat secara seksama, hari ini Jasa Marga memang melemah Bapak Ibu menuju ke area support terdekatnya di 3.390 sampai dengan 3.370. Bagi Bapak Ibu yang berminat dan tertarik memiliki emiten Jasa Marga, Bapak Ibu bisa cicil beli sebagian di harga 3390 sampai dengan 3370. Adapun area persimpangan atau area harga murah berdasarkan indikator saham lokal Gaptek yaitu di harga 3350 sampai dengan 3290. Silakan cut loss jika Jasa Marga semakin melemah dan closing di bawah harga 3.290 karena artinya Jasa Marga confirm downtrend dan berpeluang makin turun menuju ke support bawah di 3.150. Adapun target terdekat untuk Jasa Marga saat ini yaitu di 3.570 hingga 3.600. Jika Jasa Marga mampu closing di atas 3.600, maka Jasa Marga berpeluang untuk makin naik lebih tinggi lagi. Jika kita lihat dari grafik mingguan, Jasa Marga juga masih uptrend. Berdasarkan grafik mingguan, jika Jasa Marga closing di bawah harga 3.250, maka Jasa Marga confirm downtrend dan berpeluang makin turun Bapak Ibu. Untuk target terdekat Jasa Marga yaitu di 3.570. Jika Jasa Marga mampu tembus di atas 3.570, maka berpotensi makin naik lebih tinggi menuju ke 4.090. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Jasa Marga ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. 2 minggu berturut-turut asing akumulasi pada Jasa Marga.
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, laba bersih Jasa Marga pada kuartal 1 tahun 2023 naik 2,7% dibandingkan kuartal 1 tahun 2022. Dan satu minggu terakhir, lokal juga sudah mulai akumulasi pada Jasa Marga dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 3.500. Kurang lebih berada di area sini Bapak Ibu. Demikianlah tren Jasa Marga hari ini. Jasa Marga masih uptrend. Next kita ke Tron. Tron atau Teknologi Karya Digital Nusantara Tbk, hari ini di awal pembukaan sesi kedua, Tron menguat 1,6% di harga Rp258 per lembarnya. Nah, Tron ini masih termasuk baru IPO Bapak Ibu, sehingga datanya belum terlalu banyak dan indikator masih belum muncul secara sempurna. Namun dapat kita lihat 2 hari yang lalu, indikator saham lokal Gaptek menunjukkan kepada kita adanya panah naik, di mana panah naik adalah indikator untuk entry point. Nah, ketika sudah muncul panah naik, Bapak Ibu bisa curi start. Tenang saja, yang penting ada batasan cut loss sehingga kerugian kita terukur. Dan terbukti sesuai indikator setelah munculnya panah naik, 2 hari berturut-turut hingga hari ini Tron terus menguat dibandingkan sebelumnya. Jika Tron mampu closing di atas area persimpangan, di sini di atas harga 264, maka Tron berpeluang untuk makin naik menuju target terdekat berikutnya di 272 hingga 286. Bagi Bapak Ibu yang ingin memastikan Tron confirm uptrend terlebih dahulu, maka Bapak Ibu bisa wait and see hingga Tron closing di atas harga 264, lalu baru open posisi buy. Jika Tron melemah dan closing di bawah 252 di sini, maka Tron berpeluang koreksi turun kembali Bapak Ibu, menuju ke support di bawahnya di 242 hingga 230. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Tron ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. 2 minggu terakhir, asing sudah akumulasi pada Tron, dan 1 minggu terakhir, lokal juga sudah akumulasi pada Tron. Dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 248, kurang lebih berada di bawah sini Bapak Ibu. Tron sudah clear, next kita ke BRIS. BRIS atau Bank Syariah Indonesia Tbk, hari ini di awal pembukaan sesi kedua, BRIS menguat 0,9% di harga Rp1.750 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek pada grafik harian, BRIS sudah confirm uptrend dari tanggal 22 Mei 2023 yang lalu di sini Bapak Ibu. Meskipun setelah confirm uptrend, BRIS koreksi turun, namun Bapak Ibu bisa tetap hold selama BRIS tidak closing di bawah area persimpangan di bawah harga 1660. Jika BRIS closing di bawah 1660, maka Bapak Ibu bisa cut loss karena BRIS berpeluang makin turun menuju support bawah di 1530. Nah, terbukti Bapak Ibu, meskipun koreksi turun, BRIS tidak mampu closing di bawah harga 1660 dan kemudian kembali menguat hingga hari ini. Jika hari ini BRIS mampu closing di atas resisten di atas harga 1750, maka BRIS berpeluang makin naik menuju ke target terdekat berikutnya di 1815. Jika kita intip grafik mingguan, nah pada grafik mingguan pun BRIS masih uptrend ya Bapak Ibu, dan saat ini masih berada di area supportnya di 1755 hingga 1700. Untuk target terdekat BRIS pada grafik mingguan juga sama, yaitu di 1815. Jika BRIS mampu closing di atas harga 1815, maka BRIS berpeluang makin naik lebih tinggi. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, BRIS ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. 1 minggu terakhir, asing mulai akumulasi pada BRIS. 1 minggu terakhir, lokal juga mulai akumulasi pada BRIS dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 1696, kurang lebih berada di dekat sini Bapak Ibu. Berdasarkan laporan keuangan, laba bersih BRIS di kuartal 1 tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2022. Demikianlah tren BRIS hari ini. BRIS sudah clear. Nah, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung video hari ini. Semoga review yang kami berikan bisa bermanfaat sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan trading Bapak Ibu di rumah. Tak kenal maka tak sayang.
Bapak Ibu bisa incip-incip dulu, bisa nyontek-nyontek dulu indikator saham lokal kami yang selalu kami review setiap minggunya. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa menjaga kesehatan, salam Gaptek Profit!